Selamat pagi anak-anak kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas teks editorial. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar atau membaca sebelumnya apa itu teks editorial. Teks editorial atau juga disebut dengan teks tajuk rencana itu biasanya kita temukan di media cetak ataupun media elektronik seperti televisi, seperti misalkan di Metro TV atau yang lainnya. Nah, secara definisi, teks editorial adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media atau dalam hal ini redaktur sebuah media sebagai institusi penerbit terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi teks editorial sifatnya aktual, membahas isu-isu terkini yang menjadi perdebatan dalam masyarakat atau memiliki kontroversi dalam masyarakat. Ciri-ciri teks editorial. Nah, di sini editorial atau media itu dibedakan menjadi dua, yaitu media atau editorial papan atas dan editorial papan bawah. Ciri-ciri teks editorial papan atas memiliki ciri-ciri yang pertama, hati-hati. Jadi dalam menyampaikan opini atau pendapatnya bersifat hati-hati, kemudian normatif atau sesuai dengan fakta yang ada atau pakem-pakem yang ada, kemudian cenderung konservatif atau mengikuti pola-pola yang sudah ada atau kuno, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan lebih mempertimbangkan aspek politis daripada aspek sosiologis. Nah, itu ciri-ciri teks editorial papan atas. Kemudian ciri-ciri teks editorial PES papan bawah. Yang pertama adalah lebih berani. Jadi lebih berani mengkritik pemerintah dalam hal ini. Kemudian lebih atraktif, lebih progresif, memiliki pendekatan kritis dan tembak langsung, jadi tidak main-main. Kemudian lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Teks editorial memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Krusial artinya mendesak atau penting. Kemudian yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Kemudian poin C, memiliki konsistensi terkait sikap penulis. Artinya tergantung dari pandangan atau konsistensi penulisnya. Yang poin D, terkait dengan kebijakan media yang menaungi. Jadi tergantung dari gaya media yang menaunginya. Nah, kemudian lanjut jenis-jenis teks editorial. Yang poin A, ada yang namanya interpretatif editorial, yaitu menjelaskan isu yang mempertaruhkan fakta untuk memberikan pengetahuan atau penerangan kepada masyarakat. Poin B, kontroversial editorial, yaitu menyebarkan sudut pandang tertentu sehingga masyarakat terpengaruh terhadap pendapat yang disampaikan oleh redaktur. Poin C, explanatory editorial, yaitu menyajikan masalah untuk dinilai oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang diberikan keleluasaan untuk menilai sebuah opini yang disampaikan oleh redaktur. Kemudian tipe-tipe teks editorial.
Yang pertama ada tipe atau jenisnya sifatnya menjelaskan atau menginterpretasikan. Kemudian kritis, mengkritisi. Kemudian persuasi, membujuk, ya. Dan memberikan pujian. Ada sifatnya memberikan pujian, ya, memberikan pujian terhadap kinerja pemerintah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, dalam teks editorial itu, karena merupakan pandangan suatu redaktur sebuah media, tentu di sana ada fakta dan opini yang disampaikan. Nah, fakta itu, yang dimaksudkan dengan fakta adalah kenyataan yang terjadi di lapangan, yang sudah terjadi peristiwanya, kebenarannya tidak bisa dibantah. Sedangkan opini adalah pendapat atau tanggapan redaksi, dalam hal ini penulis atau redaktur dari sebuah media, terhadap isu yang berkembang atau menjadi kontroversi di masyarakat. Kemudian dalam editorial terdapat saran atau alternatif solusi yang diberikan untuk memecahkan masalah yang dipaparkan atau menjadi perdebatan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah berisi simpulan. Jadi semacam rangkuman daripada teks editorial yang disampaikan. Nah, teks editorial itu mengandung isu-isu yang aktual atau terkini seperti yang sudah dijelaskan di depan. Nah, untuk menemukan isu aktual dalam sebuah media, terutama dalam sebuah teks editorial, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Dalam hal ini, langkah membaca intensif atau membaca dengan seksama sebuah teks editorial. Nah, langkah-langkah tersebut, yang pertama atau poin A adalah menyiapkan naskah yang dibaca. Lalu poin B, memberikan tanda pada bagian yang penting. Lalu poin C, membaca teks secara keseluruhan. Poin D, mencatat ide pokok atau gagasan utama dari teks editorial yang dibaca. Lalu yang poin terakhir, membaca ulang teks sehingga benar-benar sesuai dengan teks aslinya. Nah, lanjut. Teks editorial itu karena merupakan paparan dari sebuah redaksi, tentunya di sana terkandung pendapat, argumen, dan saran, ya. Nah, di sini bagaimana langkah-langkah seorang redaktur dalam menyampaikan argumen. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah berpikir kritis atau logis atau masuk akal, bisa diterima oleh akal. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Lalu yang terakhir, mampu memilih fakta yang sulit dibantah. Nah, yang terakhir anak-anak, seorang redaktur atau ketua redaksi dalam sebuah media dalam menyampaikan argumen, di sini ada beberapa unsur atau ada dua unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, argumen yang dikemukakan berkaitan dengan masalah yang dibicarakan. Jadi antara alasan dengan masalah itu harus berkaitan atau nyambung, ya. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah atau alasan yang disampaikan. Pendapat yang disampaikan bisa dipahami oleh masyarakat, kemudian bisa menemukan sebab dari permasalahan yang disampaikan, dan yang terakhir bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah berkaitan dengan masalah yang disampaikan atau yang menjadi kontroversi di masyarakat. Nah, sekian anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi teks editorial. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, kemudian
ikuti protokol kesehatan, dan sampai jumpa dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih.